Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Guru. Dan hari ini kita belajar kembali belajar matematika. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang posisi titik pada koordinat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang posisi garis pada garis sumbu. Jadi Bu Guru harap anak-anak bisa menyimak materi yang Bu Guru berikan dengan baik dan jangan lupa dirangkum ya. Baik, kita langsung saja mulai. Jadi materinya posisi garis terhadap garis sumbu untuk pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama menentukan posisi garis sejajar, yang kedua menentukan posisi garis tegak lurus, yang ketiga menentukan posisi garis berpotongan. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, Bu Guru mau mengingatkan kembali tentang materi yang sudah kalian pelajari ketika masih di sekolah dasar ya. Nah, jadi di sini Bu Guru mau mengingatkan tentang garis. Nah, garis itu dapat dihubungkan minimal ada 2 titik. Nah, di sini Bu Guru punya 2 titik. Yang satu Bu Guru beri nama titik A dan yang satunya titik B. Maka ketika dihubungkan dengan garis, maka ini nama garisnya adalah garis AB ya. Nah, kemudian atau cara lain penulisan garis bisa juga menggunakan huruf kecil ya. Nah, kemudian untuk kedudukan garis, jelas di sini kedudukan garis itu ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah sejajar. Nah, kalau sejajar ini jika garisnya diteruskan ke atas maupun ke bawah, maka tidak akan temu titik potong ya. Jadi ini akan sejajar terus ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tegak lurus ya. Dimana kalau tegak lurus itu akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat dari kedua garisnya ya. Nah, yang terakhir adalah berpotongan ya. Jadi, maka garisnya itu akan berpotongan dengan garis yang lain. Nah, setelah Bu Guru mengingatkan kembali tentang garis dan kedudukan garis, maka sekarang kita masuk ke materi intinya ya. Nah, di sini Bu Guru punya bidang koordinat ya. Nah, kemudian ada sebuah garis yang nama garisnya adalah M ya. Nah, di mana garis M ini itu melalui titik min 4,2, min 3,2, min 2,2, min 1,2 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari garis ini sejajar dengan garis atau sumbu X ya. Kenapa? Karena ini jika dihubungkan atau diteruskan garisnya tidak akan berpotongan. Jadi garis M sejajar dengan sumbu X ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk sumbu X, posisi garis M pada sumbu X adalah garis M sejajar dengan sumbu X ya. Nah, bagaimana posisi garis ini terhadap sumbu Y ya? Nah, sekarang kita lihat kalau garis M ini dengan sumbu Y itu ternyata membentuk sudut siku-siku ya. Nah, jadi di sini dia tegak lurus ya. Jadi kalau dia membentuk sudut siku-siku, maka dia tegak lurus. Jadi kita bisa tuliskan di sini
posisi garis M terhadap sumbu Y adalah garis M itu tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, soal yang selanjutnya. Sekarang Bu Guru punya koordinat lagi, lalu ada garis P ya. Nah, bagaimana dengan garis P ini posisinya terhadap sumbu Y dan sumbu X? Nah, coba kita lihat dulu ya. Nah, garis M ini apakah sejajar dengan sumbu X? Tidak ya, karena ketika garis ini diteruskan dan ini ternyata berpotongan di sumbu X ya. Nah, kemudian apakah juga sejajar dengan sumbu Y garis P ini? Tidak ya, karena di sini juga ada berpotongan. Atau kalau tegak lurus, coba kita lihat yang tegak lurus. Apakah garis P ini tegak lurus dengan sumbu X? Tidak ya. Nah, kemudian apakah garis P ini juga tegak lurus dengan sumbu Y? Juga tidak. Maka kita bisa lihat di sini garis P ini memotong sumbu Y ya. Ini titik potongnya di sini. Kemudian garis P juga memotong sumbu X ya. Di sini titik potongnya. Maka kita bisa simpulkan kalau garis P itu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi ada titik potongnya, maka dia merupakan garis yang berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Oke, coba kita ke contoh soalnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya bidang koordinat dengan ada beberapa garis, ada garis A, garis B, garis C, garis D, garis E, yang ini, dan garis F. Nah, sekarang coba kita menentukan garis-garis mana saja yang sejajar dengan sumbu X, yang sejajar dengan sumbu Y, yang tegak lurus dengan sumbu X, yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini kita bisa buat tabel ya. Nah, sekarang di sini coba kita tentukan dulu garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Nah, sekarang kalau kita mau menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti garis itu sama-sama mendatar ya. Karena di sumbu X ini mendatar, pasti garis yang akan sejajar dengan sumbu X juga mendatar ya. Garis mana yang mendatar di sini? Garis C dan garis D ya. Nah, kalau yang sejajar dengan sumbu X, ya kalau yang sejajar dengan sumbu X, coba kita lihat kalau sumbu Y ya maksudnya. Nah, sumbu Y, kalau yang sejajar dengan sumbu Y ini kan garisnya yaitu menurun ya, maka garis yang akan sejajar dengan sumbu Y itu juga pasti menurun ya. Yang mana garis yang akan menurun? Yaitu garis A dan garis B ya. Jadi sama bentuknya seperti sumbu Y ini, menurun ya. Nah, sekarang kalau garis yang tegak lurus terhadap sumbu X, terhadap sumbu X ya. Nah, kalau yang tegak lurus ini maka dia pasti berlawanan garisnya ya. Nah, di sini coba kita lihat kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X itu kan mendatar ya. Nah, berarti garis yang akan tegak lurus dengan sumbu X itu garis yang menurun ya. Nah, coba sekarang kita lihat garis yang menurun di sini yang mana? Garis A dan garis B ya. Jadi garis A dan garis B itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, kalau garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y itu pasti berlawanan juga arahnya dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y itu kan menurun ya. Maka garis yang akan tegak lurus dengan sumbu Y itu pasti yang mendatar ya. Nah, garis mana yang mendatar? Yaitu garis C dan garis D ya.
Nah, kemudian kalau garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau yang berpotongan ini berarti dia tidak akan sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, dan tidak juga tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y ya. Jadi sekarang coba kita lihat garisnya. Di sini ada garis E. Nah, garis E ini ternyata dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Di mana titik potongnya? Nah, ini kalau titik potongnya terhadap sumbu X di sini ya. Nah, kalau memotong terhadap sumbu Y dia di sini ya. Jadi garis E itu adalah garis yang berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada garis lain lagi nggak yang berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y dan sumbu Y? Nah, ada ya. Jadi di sini adalah garis F ya. Nah, garis F ini juga ternyata memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana titik potongnya? Ternyata kalau garis F ini dia titik potongnya pada sumbu X itu di sini ya. Nah, kemudian kalau terhadap sumbu Y titik potongnya di sini ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dan bagi anak-anak yang masih belum mengerti tentang materi kita pada hari ini, silahkan bertanya ke Bu Guru, bisa lewat WA atau Google Classroom. Terima kasih.